Kyoto, saat waktu terhenti. Kota ini adalah perpaduan sempurna antara masa lalu dan masa kini. Kyoto, namanya saja sudah membisikkan kisah kaisar-kaisar kuno yang memerintah dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Geisha yang melenggok di antara hutan bambu membawa kita kembali ke masa lalu yang penuh misteri dan keanggunan. Dan kuil-kuil yang usianya tak lekang oleh waktu, berdiri megah sebagai saksi bisu sejarah yang panjang. Di kota ini, masa lalu tidak hilang, tetapi berdampingan dengan masa kini. Modernitas dan tradisi berjalan beriringan. Kyoto adalah museum hidup, tempat di mana kita masih bisa menemukan jiwa Jepang yang sejati di setiap sudut jalan. Melangkahlah di jalanan Gion, dan mungkin kamu akan melihat sekilas seorang geisha. Wajahnya secantik porselen, kimononya semarak warna-warni. Sebuah pemandangan yang memukau. Dengarkan baik-baik, dan kamu akan mendengar nyanyian para biksu, menggema sepanjang abad susta, membawa ketenangan jiwa. Kyoto mengajakmu untuk memperlambat langkah, menikmati setiap momen, dan larut dalam keindahannya yang abadi. Sebuah tempat di mana waktu seakan berhenti. Kuil-kuil yang menyentuh langit. Kyoto adalah kota kuil, sebuah tempat di mana tradisi dan spiritualitas bertemu. Lebih dari 1.600 kuil dan tempat suci menghiasi lanskap kota, masing-masing menjadi bukti hati spiritual Jepang. Setiap kuil memiliki cerita uniknya sendiri, yang terukir dalam arsitektur dan suasana. Kuil Kiyomizu-dera, yang bertengger di lereng bukit, menawarkan pemandangan kota yang menakjubkan. Dari sini, kamu bisa melihat seluruh Kyoto, sebuah pemandangan yang tak terlupakan. Panggung kayunya, yang ditopang oleh pilar-pilar besar, tampak mengambang di langit. Struktur ini adalah keajaiban teknik yang telah bertahan selama berabad-abad. Berjalanlah melalui kuil Fushimi Inari, dan kamu akan dikelilingi oleh ribuan gerbang torii berwarna merah terang, yang berkelok-kelok menaiki lereng gunung. Setiap langkah membawa kamu lebih dekat ke puncak, di mana pemandangan yang menakjubkan menanti. Setiap gerbang adalah sebuah doa, sebuah harapan yang dibisikkan kepada para dewa. Warna merahnya melambangkan keberuntungan dan perlindungan. Di tempat-tempat suci ini, kamu bisa merasakan beban sejarah dan pengabdian dari generasi ke generasi. Setiap sudutnya menceritakan kisah tentang masa lalu yang kaya dan penuh makna. Taman Kedamaian, Kolam Impian. Di sini, setiap sudut adalah sebuah cerita, setiap kolam adalah sebuah mimpi. Taman-taman di Kyoto lebih dari sekadar indah, mereka adalah karya seni yang hidup. Mereka adalah meditasi dalam balutan hijau dan batu, tempat di mana jiwa menemukan ketenangan. Taman Batu Kuil Ryoanji, dengan 15 batunya yang tersusun di atas hamparan kerikil putih, mengajak kita untuk merenung dan mencari makna. Tak ada dua pengunjung yang melihat taman yang sama, karena maknanya terletak pada mata yang memandang, menciptakan pengalaman yang unik bagi setiap orang. Berjalan-jalanlah di halaman kuil Saihoji yang berlumut, yang dikenal sebagai kuil lumut, dan biarkan ketenangan alam membasahimu, membawa kedamaian dalam setiap langkah. Di tempat-tempat yang tenang ini, kebisingan dunia memudar, hanya menyisakan bisikan angin dan gemerisik dedaunan, mengundang kita untuk mendengarkan suara hati. Kyoto, perjalanan untuk jiwa. Kyoto lebih dari sekadar sebuah kota. Ini adalah perjalanan untuk jiwa. Ini adalah tempat untuk terhubung dengan masa lalu, menemukan kedamaian di masa kini, dan memimpikan masa depan. Baik kamu mengembara melalui kuil-kuil kuno, menyesap matcha di rumah teh tradisional, atau sekadar larut dalam keindahan taman Jepang, Kyoto akan tetap bersamamu lama setelah kamu meninggalkan jalan-jalan kunonya. Ayo, temukan keajaiban Kyoto. Biarkan keindahannya memikatmu, sejarahnya menginspirasimu, dan semangatnya menyegarkanmu. Kyoto menanti, harta karun abadi yang siap dijelajahi.